Shalom Ibu dan teman-teman, pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kasus-kasus atau pelanggaran-pelanggaran yang mencederai nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Maka daripada itu kita sebagai warga negara Indonesia harus berperilaku dan menjalankan kehidupan kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, hal itu sangat bertolak belakang dengan perilaku dan kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia karena masih banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang mencederai nilai-nilai Pancasila. Berikut kita akan melihat kasus atau pelanggaran-pelanggaran yang mencederai nilai-nilai Pancasila. Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan menggegerkan publik. Diduga ledakan berasal dari bom bunuh diri yang diledakkan oleh 2 orang. Dilaporkan dalam insiden ini, 14 orang mengalami luka. Informasi ini disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono, seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu 28 Maret. Mulanya dilaporkan terdapat 9 korban yang mengalami luka akibat insiden ini. Para korban tersebut yakni 5 petugas gereja dan juga 4 jemaat. Jumlah ini kemudian bertambah 5 orang sehingga total menjadi 14 orang. Para jemaat yang menjadi korban luka saat itu berada di luar gereja. Argo menjelaskan para korban rata-rata mengalami. Terkait kasus dugaan penganiayaan siswa menengah pertama di Kota Malang, Jawa Timur, polisi telah menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Bahkan polisi juga segera menetapkan tersangka untuk kasus ini. Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Leonardus Simarmata. Dalam kasus ini, polisi sudah mengumpulkan 2 alat bukti, yakni memeriksa 15 saksi yang memberikan keterangan saling berkaitan, serta mendapatkan hasil visum korban. Polisi juga terus mendalami peran dari 7 terduga pelaku yang merupakan teman sekolah korban. Kami telah menaikkan status dari Forum Pemuda Lintas Agama Provinsi Kalimantan Timur melaporkan pria bernama Edi Mulyadi ke polisi terkait dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Edi di kanal YouTube. Sejumlah warga yang mengatasnamakan Forum Pemuda Lintas Agama Provinsi Kalimantan Timur melaporkan Edi Mulyadi terkait dugaan ujaran kebencian dan rasisme ke Mapolres Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu malam. Mereka menganggap ucapan Edi Mulyadi terang-terangan menghina warga Kalimantan Timur serta mengandung rasisme. Polisi pun diminta segera menindaklanjuti laporan mereka dan mendesak Edi Mulyadi meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan Timur. Edi Mulyadi mencerminkan degradasi moral dirinya dan kelompoknya, tidak mencerminkan persatuan sosial, penghormatan terhadap perbedaan dan kesamaan semua golongan. Yang kedua, kami melihat pribadi Edi Mulyadi dan kelompoknya sangat jauh dari nilai-nilai timuran dan kesatuan, kehormatan dan sebuah etik. Ketiga, statement Edi Mulyadi ini kami nilai adalah bohong, tidak berdasarkan fakta, mengingat Kalimantan Timur dan Penajam Pasir Utara atau PPU yang hari ini ditetapkan sebagai ibu kota negara memiliki sejarah. Kepala desa bersama KAUR desa melakukan korupsi dengan berbagai modus, seperti tidak melibatkan sekretaris desa dan tim pelaksana dalam setiap kegiatan. Proyek pembangunan tidak sesuai dalam rancangan anggaran bangunan. Selain itu, keduanya juga melakukan manipulasi surat. Saudara, belum sampai 2 pekan, 2 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Akhir November, Menteri KKP Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka korupsi benih lobster. Edi tidak sendiri, KPK menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini, termasuk staf khusus Edi Prabowo. Edi Prabowo ditangkap saat baru tiba dari perjalanan dinas ke Hawaii, Amerika Serikat. Saudara, KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos. Jadi baik, dari kelima kasus tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, terkhususnya generasi penerus bangsa Indonesia, perlu adanya pendidikan karakter. Karena masih sangat banyak warga negara Indonesia yang belum melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang ada. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita semua sebagai saudara sebangsa agar membangun diawali dari ketahanan diri yang memberi kontribusi bagi ketahanan masyarakat yang merupakan pelaksanaan dari nilai gotong royong sebagai inti dari nilai Pancasila. Sekian dari penjelasan saya mengenai kasus-kasus atau pelanggaran-pelanggaran yang mencederai Pancasila. Sekian dan terima kasih.